Halo lagi, hari ini sudah masuk ke hari Senin di Jepang. Tanggal 17 berarti di Indonesia juga ada yang baru Idul Adha. Tapi yang perlu di-highlight adalah meskipun kita di area yang tidak terlalu ramai, kepadatan penduduk yang berlalu lalang meningkat cukup signifikan. Lebih ramai daripada hari-hari yang kemarin. Kemanakah kita akan pergi hari ini? 10 menit lagi perjalanan kita untuk mencapai tempat tujuannya. Setelah tadi agak lama tuh sebenarnya di Nambu Line ya, setengah jam ya, sekitar berapa stop tadi? 9 stop lebih barangkali ya. Tapi yang pasti make sure untuk kamu yang kemana-mana menggunakan public transport di Jepang, kalau di kereta itu enaknya kalau kita beli tiket mandiri ketimbang pakai si Suica Card atau Pasmo Card yang apparently sekarang juga nggak terlalu dijual bebas lagi. Nggak tahu kenapa, ada program apa dari pemerintahnya ya, tapi jadi bisa lebih mapping keseluruhan daripada jalur-jalur kereta yang tersedia. Dan juga jangan lupa fare adjustment, dicek kalau ada mesin fare adjustment, ada kemungkinan tiket kamu kalau misalnya kurang bayar, nah lewat situ. Kalau misalnya kamu agak-agak kayak loh saya nggak bisa keluar nih, harus fare adjustment terlebih dahulu. Kami telah sampai di Takahata Fudoson alias Takahata Fudoson Temple, di mana seharusnya di sini akan ada spot-spot berbunga-bunga lagi yang kami sangat sukai. Jadi kita langsung cek aja ke dalam. Yang barusan kamu lihat ini adalah orang-orang menuliskan permohonannya di situ. Terus di sini juga ada pembakaran ya atau tempat dupanya. Dan tadi saya juga sempat shot di belakang itu, kegiatan yang dilakukan orang-orang adalah memberikan donasi dan berdoa depan situ juga. Dan saat ini di dalam sedang ada peribadahan umat Buddha yang sedang berlangsung. Jadi meskipun diperbolehkan untuk masuk ke dalam menyaksikan secara langsung dan mengenakan sepatu, tapi sepertinya kita lanjut dulu aja. Saat ini adalah tempat favorit kami karena banyak bunga-bunga di sekitar kami. Dan tentu saja di mana ada bunga-bunga, di sana ada teman-teman lansia. Nggak bercanda, tapi daerah ini dari tadi awal kita keluar dari stasiun aja memang banyak senior citizennya gitu, dan somehow memang cocok aja dengan nuansanya yang kalem, yang asri di sini. Dan by the way, kita mau lanjut sedikit-sedikit maksi gitu ya, sambil meneruskan ngeliat lagi sekeliling karena bunga-bunganya di sini wangi-wangi. Berhubung kami masih dalam sesi nyemil-nyemil, saya akan membangun kue Hello Kitty ini. Ternyata di dalam sini pun ada collectible-nya Hello Kitty. Why?
kenapa saya jadi kolektor sekarang. Segala macam. Oke, kita langsung bahas ke kuenya aja. Ini isinya apa ya? Harusnya sih dari gambarnya isinya sih isi keju. Oke. Ini videonya katu-katunya pasti ancur-ancuran banget ya, bodo amat lah ya, lumayan repot soalnya sih kagak ada meja. Kita coba nih. Oh gawat. Gawat enak. Enak banget. Jadi dalamnya kamu efek. Enggak, bagus. Jadi dalamnya ini custard. Oke. Ini dia. Di Indo adalah kue sus teman-teman. Kue sus sepadan kok sama ini. Cuma bedanya nggak ada muka Hello Kitty-nya aja, tapi teksturnya ya, tekstur kuenya bukan kue sus. Tekstur kue cubit, jadi enak kan. Bayangkan enaknya. Udah lah, nggak usah nonton saya ngabisin makanan nih. Soalnya maruk banget pasti. Berbeda dari spot-spot yang sebelumnya, kalau di sini sih literally bunga-bunga warna-warni dan wangi-wangi ini bermunculan sepertinya dengan sendirinya aja gitu, disebabkan di atas ini iklimnya, cuacanya itu sangat mendukung untuk pertumbuhan mereka yang sangat baik gitu. Meskipun satu hal yang perlu dipikirkan adalah lokasi tempel ini mungkin dicoba untuk dimanfaatkan dengan seorisinal mungkin gitu ya pada settingan awal terbentuknya. Jadi memang kalau misalnya di Jepang rata-rata itu adalah tempat-tempatnya difabel friendly, bahkan termasuk alat transportasi. Di sini nggak terlalu ya, jadi nggak bisa terlalu rekomendasi untuk teman-teman mungkin yang butuh bantuan dalam jalan ataupun bahkan walaupun di sini banyak yang usianya sudah lanjut gitu, tapi memang mereka yang mengunjungi tempat-tempat yang agak di atas ini kan perlu mendaki ya. Itu tuh yang dipandu atau dituntun dan juga yang memiliki stamina dan kekuatan yang lumayan lah. Saya tarik kembali kata-kata saya tadi. Orang-orang lansia manula di sini memang strong lah, tuh bagus banget bunganya di belakang, ya Allah. Jadi kita akan foto-foto di situ, kemungkinan kalian bisa cek hasilnya di Instagram @velitatea by Wave. Tapi yang pasti gile, kakek-kakek, nenek-nenek tadi itu ke atas, itu bukit atau gunung whatever itu masih bisa kayak 600 meter lagi, 800 meter lagi, dan mereka dengan santainya, dengan casualnya melangkahkan kaki ke atas tangga-tangga curam, nggak licin sih walaupun berlumut, tapi bagian tangganya entah kenapa kan entah dibersihin atau memang nggak terkena lumutan sama sekali karena ada batu-batu yang ada di situ, nggak ngerti juga. Cuma ya memang orang-orang Jepang kuat-kuat jalannya. Demikianlah jalan-jalan kita ke Kuil. Itu terakhir di sana adalah spot untuk beli oleh-oleh atau cemilan-cemilan yang harganya mungkin berbeda dari minimarket. Dengan kata lain berbeda, lebih mahal. Tapi saya menduga ada keunikan tersendiri dari desain makanannya. Sambil menunggu kedatangan kereta seperti biasa, sambil memberikan informasi tentang apa-apa saja yang baru saya temukan. Jadi
Penemuannya sebenarnya awalnya oleh istri saya yang buka-buka video pendek dan menemukan bahwa tips dari traveler itu kalau misalnya mau ambil uang, itu ambillah dari ATM yang ada di Sevel alias 7-Eleven, ada angka 7-nya. Di situ currency rate-nya lebih bagus dan tersedia bahasa Indonesia. Dan akhirnya sudah di kereta menuju ke tempat kita menginap. Tapi kalau untuk teman-teman yang belum pernah ke Jepang sebelumnya melihat antrian-antrian seperti yang tadi pasti agak-agak intimidatif ya. Cuma yang menyenangkan di Jepang itu sebenarnya mau sepanjang apapun antriannya, karena orang-orang sininya sudah paham persis semuanya aturan mengantri. Di Tokyo walaupun sama di Osaka tuh berbeda ya untuk ngantri eskalatornya, yang kiri yang diem, yang kanan yang jalan. Untuk di Tokyo dan di Osaka tuh sebaliknya, jadi gak ada satu orang pun yang berusaha nyelak atau nyerobot gitu pada saat lagi mengantri, sehingga prosesnya itu tidak macet sama sekali dan lancar. Walaupun panjangnya segimana tahu tapi jadi lancar aja gitu karena semuanya menjalaninya seperti seharusnya. Dan sama sekali kalau misalnya pun ada kayak jalur yang chaos gitu kan di dalam stasiun, kan banyak tuh yang rame gitu arusnya ketubrukan satu sama yang lain, yang buru-buru sekalipun pasti ngerem kalau ngelihat ada yang ada di depan dia, bukan berusaha untuk menyelinap dan menggocek gitu, karena itu jauh lebih berbahaya. Soalnya sekarang juga udah lebih banyak warningnya, di setiap peron-peron itu dikasih tahu bahwa tidak boleh rushing in ke dalam kereta gitu, nggak boleh ngeburu-buru masuk ataupun ngeburu-buru keluar, karena satu itu berbahaya untuk dirinya, tapi lebih bahaya lagi untuk orang lain, terutama kalau itu ada anak-anak, ada pula pokoknya orang-orang yang diprioritaskan lah. Oke, seperti ini cukup dulu ya. Habis ini mau mampir ke supermarket karena kondisi sepatu kami tidak baik-baik saja, jadi kemungkinan akan beli semacam super glue, sekaligus juga mau restock air 2 literan buat minum di rumah.